Sekarang ini pengen ngebahas soal Dylan 1983. Dylan yang kali ini mengisahkan tentang Dylan waktu SD. Aku pengen bilang bahwa ini bukan film yang anak-anak banget gitu, tapi ini cocok juga untuk anak-anak. Maksudnya bukan anak-anak banget tuh gini. Bukan, jangan ngebayangkan kalau Dylan yang sekarang itu kayak istilahnya punya em, eh, dibuat seperti anak-anak banget, very childish gitu. Jangan, ini tetap seperti Dylan pada umumnya gitu ya, tapi ini lebih mengisahkan kehidupan Dylan waktu SD, lebih mengisahkan bagaimana keluarganya Dylan. Dylan ini di film ini ternyata punya kakak dan juga adik selain kakak-kakak selain Disa adiknya. Yang aku pengen cerita di sini adalah, yang aku suka dari film ini adalah bagaimana mereka membawakan sosok di tahun 80-an itu, atau suasana di tahun 80-an itu dengan berhasil. Aku bukan orang yang hidup di zaman itu, tapi kan aku tahu zamannya belum ada gadget ya. Dylan ini dikisahkan sebagai orang atau anak yang tetap punya ciri khas Dylan seperti pada umumnya, tetap istilahnya genit, tetap punya interest lebih terhadap perempuan gitu. Tapi ini tuh kisah SD-nya ini lebih ke persahabatan mereka, di mana karakter-karakter Dylan di 90 pun masih tetap ada di sini beberapa gitu ya. Tapi karakter-karakter ini tuh kayak punya konflik yang sangat-sangat berbeda. Artinya konflik anak SD itu lebih kayak persahabatan gitu. Gimana cara Dylan menarik hati si ceweknya yang bernama Maylin ini. Juga Maylin ini juga menarik gitu ketika Dylan pindah ke sekolah. Dylan ini sebenarnya punya latar belakang yang ayahnya pernah tugas di Timur yang sekarang di Timur Leste, dan dipindah tugaskan ke Bandung. Setelah dia dipindah tugaskan ke Bandung, si Dylan ini tuh kayak apa ya, harus pindah sekolah, dan disitulah sebenarnya di sekolah lamanya dia lah dia punya ketertarikan lebih terhadap Maylin, dan persahabatan mereka ini bukannya mulus-mulus gitu ya. Kan karena Dylannya agak sedikit istilahnya genit gitu ya. Bukan genit seperti apa, genit-genit anak SD yang ngegodain terus, yang usil terus gitu. Maylin ini jadi tidak nyaman, dan pada saat dia di keluarganya pun si Dylan ini punya konflik tersendiri, yang dimana neneknya Dylan ternyata religius sekali, dan keluarganya Dylan pernah adalah merupakan keluarga yang sangat religius sekali. So si Dylan ini tuh kayak dididik sebagai orang yang beragama sekali. Yang bikin aku kental justru aku bukan orang Muslim ya, I'm not Muslim, tapi aku tuh dulu rumahnya dekat masjid. So aku tuh kangen sama suasana yang kayak kita jalan ke tempat ibadah dengan pakai sarungan atau apapun gitu ya. Kalau yang ke gereja ya dengan pakai baju bagus, kita cuma jalan. Aku tuh senang dengan seperti itu. Dan zaman sekarang kan dengan adanya banyak teknologi kan, orang jadi istilahnya lebih malas ke tempat ibadah kan, mohon maaf gitu ya. Tapi di sini sangat tergambarkan sekali bahwa Dylan ini dididik dengan sebenarnya religius, tapi bundanya sangat melepas Dylan sekali gitu ya. Apalagi karakter Dylan nih
yang tetap seperti Dilan yang gampang ngeles artinya punya kedekatan yang sangat dekat dengan keluarganya. Dalam hal ini ternyata Dilan punya kakak yang diperankan oleh Elsa juga seperti ada juga Shania Diva idola cilik, ada juga Grace Abigail yang memerankan Suji di Miracle in Cell nomor 8 Indonesia, atau waktu saat itu bernama Tika. Kali ini ada juga karakter Melati yang kita kenal sebagai sepupunya Dilan yang berani sekali melawan Dilan gitu. Nah, kedekatan anak kecil itu seperti itu yang menggambarkan sekali bagaimana kita balik ke tahun 80-an yang sebenarnya cuman bisa kita rasakan adalah yang bisa kita rasakan adalah main keluar dan segala macamnya. So dengan seperti itu kan kita jadi kangen gitu ya dengan suasana seperti itu. Dan ternyata Dilan ini punya intrik-intrik yang ya istilahnya usil-usil anak SD yang tetap masih bisa mempertahankan karakter Dilan itu sendiri sih. Di film ini pun aku ngerasa kita dikembalikan, tadi yang aku bilang, kita dikembalikan ke tahun-tahun dimana tanpa gadget dan tanpa apapun. Nah itu yang paling berasa di aku gitu. Bagaimana adaptasi sebuah lingkungan baru, walaupun sudah tahu ya Dilan ini sudah pernah tinggal di Bandung dan harus pindah ke tempat lain dan sekarang nggak Bandung lagi. Tapi kan dengan adanya Melian ini dia punya istilahnya harus mengadaptasikan dirinya ke orang-orang yang baru, dan Melian ini pun harus mengadaptasi ke kehidupan Dilan yang genit gitu ya, yang usil. Dan Dilan ini pun jadi belajar hal yang sesuatu dari Melian yang belum pernah dia tahu sebelumnya gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja yang aku bisa bahas dari film Dilan SD. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.